Diseminasi Modul 1.4 Budaya Positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Helvi Aryani dari SDN 3 Kereng Bangkirai, Kota Palangkaraya, calon guru penggerak angkatan 11. Sebelum saya melakukan aksi nyata saya menyampaikan diseminasi kepada teman-teman rekan guru saya di sekolah SDN 3 Kereng Bangkirai, saya telah membuat rancangan aksi nyata sebagai berikut. Latar belakang. Belum menyeluruhnya pemahaman warga sekolah, terutama guru, tentang penerapan konsep-konsep inti budaya positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan terbangun budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Tujuan 1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. 2. Terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas atau sekolah. Tolok ukur. 1. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. 2. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan bersama wali kelas dan murid. 3. Murid dan guru konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. 4. Terlaksananya penyelesaian masalah siswa menggunakan segitiga restitusi. Lini masa. 1. Berkoordinasi dengan kepala sekolah. 2. Berkoordinasi dengan rekan sejawat. 3. Melakukan diseminasi konsep inti budaya positif. 4. Menyusun keyakinan kelas. 5. Hasil keyakinan kelas ditempel di kelas masing-masing. Dukungan. 1. Kepala sekolah. 2. Rekan sejawat. 3. Murid. Dan keempat, perlengkapan membuat keyakinan kelas seperti karton dan spidol warna. Dalam video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SDN 3 Kereng Bangkirai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua berupa nikmat bisa berkumpul dan hadir di sini. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada kepala sekolah dan kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat sudah menyempatkan waktunya hadir, meluangkan waktunya hadir pada kegiatan pemaparan diseminasi modul 1.4 budaya
budaya positif, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semua, tapi di sini saya ingin berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dalam mengikuti PGP Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Di sini saya akan menyampaikan konsep utama modul budaya positif. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru di sini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya di sini kita memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena pada dasarnya siswa itu memiliki keunikan masing-masing sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol siswa atau murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu hanya miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Kemudian selanjutnya adalah merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Maksudnya di sini adalah dalam stimulus respon seolah orang lain itu dapat kita kontrol sehingga kita dapat merubah seseorang menjadi apa yang kita inginkan. Sedangkan teori kontrol di sini sangat bertolak belakang. Sesuatu yang sedang kita kontrol atau sebetulnya tidak dapat kita kendalikan, karena yang mengontrol itu hanya diri kita sendiri ya. Stimulus respon di sini ada realistis, kebutuhan kita itu sama, sedangkan teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian di stimulus respon tentang dunia, semua orang lihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita sendiri. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Sering kita dengar kata disiplin. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sebenarnya? Ada yang bisa menjelaskan? Menurut? Taat peraturan. Ya, boleh. Ada lagi? Disiplin? Patuh ya, patuh. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin di sini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kita kalau mendengar kata disiplin itu ya harus gitu melakukan sesuatu, mengikuti ketidaknyamanan, menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Maksudnya di sini dorongan dari dalam diri. Mereka melakukan disiplin, disiplin positif itu terdorong dari dalam dirinya, bukan karena orang lain atau lingkungan luar. Seperti itu. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan salah satu di sini saya akan memaparkan profil pelajar Pancasila. Nah, dalam profil pelajar Pancasila di sini ada 6 nilai kebajikan: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia.
kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila ini ada lagunya ya Bapak Ibu, sering saya bawakan ketika pada masuk kelas untuk memberikan semangat kepada anak-anak. Saya sering mengajak anak-anak untuk menyanyikan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan Ibo Primary Years Program. Di situ ada beberapa nilai kebajikan, kemudian 9 pilar karakter. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan dan kesenangan. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang sehingga secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini bila murid melakukan disiplin karena ia takut dihukum, ini merupakan motivasi intrinsik. Artinya dia melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan saja dan hukuman. Kemudian misalnya murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan, dan ini juga termasuk motivasi ekstrinsik ya, motivasi dorongan dari luar. Karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka murid melakukan disiplin diri. Nah, yang ketiga adalah murid melakukan disiplin diri itu karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri yang harus kita sebagai guru harus memunculkan dorongan ini dari dalam dirinya. Di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Seperti hukuman itu merupakan konsep disiplin gagal dan penghargaan. Apabila kita sebagai penghukum, maka yang pertama ini akan menyakitkan bagi siapa? Bagi murid kita. Bila kita memberikan hukuman, maka murid kita akan terasa tersakiti ya. Kemudian yang kedua ada rasa tidak nyaman, dan yang ketiga murid takut. Kemudian ada di situ memaksa. Yang kelima murid menyembunyikan kesalahan karena takut hukuman, jadi mereka menyembunyikan kesalahan. Dan yang keenam murid menjadi rendah diri. Kemudian penghargaan juga itu termasuk konsep disiplin gagal, karena di dalam penghargaan itu yang pertama itu tidak efektif. Bila kita memberikan penghargaan maka itu tidak efektif. Kedua, merusak hubungan atau ada sifat iri. Maksudnya seperti ini ya, merusak hubungan ini kita memberikan penghargaan di salah satu murid, kemudian mungkin murid yang lain ada merasa iri di dalam hatinya. Nah, ini tidak efektif dalam konsep disiplin. Kemudian yang ketiga mematikan kreativitas. Yang keempat menghukum dengan sistem ranking. Kelima merampasan dan menghargai dirinya. Nah, yang itu tadi adalah konsep disiplin yang gagal. Sekarang ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Misalnya konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi, bila kita melakukan konsekuensi, yang pertama itu ada penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan jika kita menggunakan konsekuensi. Kemudian restitusi, mungkin Bapak Ibu guru di sini baru mendengar kata restitusi ya. Yang pertama, apabila kita melakukan restitusi, yang pertama murid itu bertanggung jawab untuk perilakunya, menumbuhkan tanggung jawab di dalam dirinya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, ada teori kontrol. Dan yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya jika kita menggunakan restitusi. Nah, di sini arti restitusi itu apa sih? Restitusi itu adalah proses yang kita akan mengisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini digaungkan oleh Boswelli tahun 2004 ya. Ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan menebus kesalahan, namun
menuntun murid ke dalam untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, di sini apabila ada suatu kasus yang dilakukan oleh seorang murid, mungkin dia melakukan itu ada yang mendasarnya ya, ada dorongan, ada alasan, maksudnya seperti itu. Kemudian yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, perbedaan di sini ada contoh kasus, misalnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Apabila kita berperan guru sebagai penghukum, maka di sini guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, itu merupakan sebuah hukuman ya, atau guru marah dan murid menjadi takut. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali apabila kita memberikan konsekuensi kepada murid yang melakukan kesalahan tadi tidak mengerjakan PR. Kemudian dalam konsekuensi juga guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini guru menanyakan keyakinan kelas, kita mengembalikan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran, di tahun awal pembelajaran. Makanya kita di setiap kelas ya, khususnya wali kelas, kita harus membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dibuat itu bersama murid dan membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang kedua, guru itu terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain apabila kita menggunakan restitusi terhadap pemecahan suatu masalah. Nah, yang kelima ini adalah posisi kontrol restitusi. Guru di sini bisa berperan sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Guru juga bisa berperan sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Tapi alangkah lebih baiknya di sini guru bertindak sebagai manajer, karena manajer di sini guru berperan menuntun murid untuk memperbaiki kesalahannya ya. Nah, di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita sebagai penghukum, maka kita pasti akan melakukan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu sebagai penghukum. Sebenarnya penghukum ini tidak efektif dan efisien karena ini akan menimbulkan rasa dendam di dalam diri siswa. Ini sebenarnya kita tidak diperbolehkan sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah, itu adalah kalimat yang membuat murid merasa bersalah. Kemudian teman, guru berperan sebagai teman. Kalau sebagai teman di sini, ayolah yang tertib, buat ibu bangga. Hari ini tidak apa-apa salah. Nah, kalau berperan sebagai teman di sini, murid akan ketergantungan dengan gurunya. Jika ada suatu masalah, murid akan mencari guru itu karena dia semacam membuat kesalahan itu tidak apa-apa seperti itu. Nah, kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini tegas, tetapi masih di dalam tidak seperti penghukum ya, memberikan hukuman. Ada konsekuensi yang harus dilakukan atas kesalahan. Nah, dan yang terakhir, guru berperan sebagai manajer. Manajer di sini adalah guru itu menuntun atas apa yang sudah terjadi jika siswa itu melakukan kesalahan. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Kita nanti akan kembali ke keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama murid tadi. Nah, yang keenam keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Keyakinan kelas itu merupakan suatu kesepakatan yang dibuat secara bersama-sama antara guru, murid, dan yang mana kesepakatan itu bersifat positif dan menginspirasi. Kemudian keyakinan kelas juga harus mudah diingat dan dipahami semua murid ya. Sedangkan kalau peraturan itu dibuat oleh guru sendiri yang merupakan tata tertib
prinsip yang harus dipatuhi. Biasanya di sini guru mengenakan sanksi atau hukuman ya. Nah, di sini saya kemarin membuat keyakinan kelas bersama murid saya di awal pembelajaran. Jadi jika melakukan kesalahan mereka mengingatkan mereka akan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini nanti akan ditempel di dalam ruangan kelas kita supaya untuk mengingatkan mereka jika melakukan kesalahan. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal. Kemudian yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Dan keempat sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak ya kita membuat keyakinan kelas itu. Kemudian yang kelima sesuai dengan kondisi kelas kita atau sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang keenam semua warga sekolah atau kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas ini. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi, prosesnya ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Semua akan melakukan hal terbaik yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini semua perilaku memiliki alasan. Di sini kita memvalidasi tindakan murid yang salah. Apa alasan mereka melakukan kesalahan? Itu yang kita tanyakan terlebih dahulu. Kita tidak boleh memberikan hukuman kepada murid. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal atau dorongan dari dalam diri. Nah, di sini kemarin saya membuat skenario kasus 1 dan 2 menggunakan segitiga restitusi. Murid yang pertama adalah murid datang terlambat. Kemudian yang kedua, murid makan di kelas. Saya juga membuat ini ya, skenario kasus 2. Di sini saya menstabilkan identitas dulu. Yang pertama, menanyakan apa yang sudah dilakukannya, kemudian validasi tindakan yang salah. Yang kedua, saya memvalidasi tindakan murid yang salah, menanyakan apa alasan dibalik dia membuat kesalahan. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Di sini bila kita menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas atau tentang kenyataan. Terima kasih saya ucapkan kepada kepala sekolah dan rekan-rekan, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan dalam pemaparan saya ini dapat memberikan manfaat kepada kita guru kepada kita semua selaku guru untuk mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sekian dan terima kasih. Beriman dan bertakwa pada Tuhan.
adalah video kami membuat keyakinan kelas. Ini suasana kita bikin keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Ya, ditulis ya, buat bikin satu di kertas yang sudah Ibu bagikan tadi. Kertasnya ya, buat di kertas keyakinan kesepakatan apa yang nanti akan dibuat, baru nanti kita tempel ke depan. Ke depan ya. Sudah? Sudah semua? Sudah, baik. Gantian ya. Tempelnya gantian. Sudah, yang sudah kembali duduk lagi. Sudah, yang sudah duduk. Bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita buat. Terima kasih. Berikut adalah video saya melakukan penerapan segitiga restitusi di sekolah.
Rere tahu nggak kenapa ibu panggil ke sini nak? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Rere tadi datang sekolah pukul berapa? Pukul 7 lewat 10 Bu. Sekolah kita maksudnya pukul berapa nak? Pukul 7 Bu. Pukul 7. Artinya Rere datang tepat waktu apa terlambat nak? Lambat Bu. Terlambat itu perbuatan yang baik apa tidak baik nak? Tidak baik Bu. Iya, tidak baik atau perbuatan yang salah ya. Nah, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, termasuk juga ibu. Tapi di sini ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Di sini ibu ingin membantu mencari solusi untuk Rere agar datang tepat waktu. Rere datangnya terlambat pasti mempunyai alasan. Coba ceritakan ke ibu nak. Saya tidurnya kemalaman Bu. Tidurnya kemalaman. Tidurnya jam berapa? Jam 9 Bu. Jam 9. Itu belajar atau ngapain? Main game di HP Bu. Main game di HP. Gara-gara main game di HP tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan ya. Rere masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat nak? Masih ingat Bu. Apa itu? Disiplin dan tepat waktu Bu. Disiplin dan tepat waktu itu keyakinan kelas kita. Rere yakin nilai itu penting untuk kita semua? Yakin Bu. Yakin. Nah, supaya Rere datangnya tepat waktu ke sekolah, kira-kira apa yang akan Rere lakukan? Tidur lebih awal, terus memasang alarm di HP Bu. Tidur lebih awal dan memasang alarm di HP. Kira-kira tidurnya jam berapa nih? Jam 8 Bu. Jam 8. Baik, Rere akan memasang alarm dan tidurnya jam 8. Itu yang akan Rere lakukan ya. Jadi Rere mungkin nanti akan menjadi pribadi yang lebih baik, disiplin dan tepat waktu. Tetap ini ya Rere, tetap semangat ya, jangan main game terus. Terima kasih Rere. Terima kasih Bu. Awi tahu nggak kenapa Awi itu panggil ke sini nak? Tidak tahu. Tadi saat jam pelajaran sedang berlangsung, ibu lihat Awi makan di dalam kelas. Kenapa Awi makan di dalam kelas nak? Karena lapar Bu. Baik. Makan di dalam kelas itu kira-kira itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik ya atau salah ya. Nah, ibu di sini tidak mencari siapa yang salah atau benar, karena setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini ibu ingin membantu Awi mencari solusi atas permasalahan Awi yang makan di dalam kelas. Awi makan di dalam kelas itu pasti punya alasan. Coba ceritakan kepada ibu nak. Saya bangun pas Bu, yang ke sekolah jam 5.50 supaya tidak terlambat ke sekolah. Artinya Awi tidak sarapan ya, karena takut terlambat datang ke sekolah. Awi masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Apa itu nak? Menghormati dan menghargai orang lain. Menghormati dan menghargai orang lain. Awi yakin menghormati dan menghargai orang lain itu penting. Apa Awi yakin nilai itu penting untuk kita semua? Yakin. Sekarang apa yang akan Awi lakukan supaya tidak makan di dalam kelas saat jam pelajaran berlangsung? Awi akan makan pada saat jam istirahat dan akan bangun lebih awal supaya sempat sarapan pagi di rumah. Kapan Awi mau memulainya? Mulai sekarang, baik. Mulai sekarang Awi mau melakukan perubahan itu dan menjadi anak yang bisa menghormati dan menghargai orang lain. Awi pasti bisa menjadi lebih baik. Baik Awi, terima kasih ya. Terima kasih Bu.
Demikian video aksi nyata ini saya buat. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Guru hebat semua. Salam guru penggerak, semoga tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.